Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkana Barka dengan NIM 20020111100034 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang upaya hukum pada Badan Peradilan Agama serta prosedur, syarat, dan waktu. Oke, kita masuk bab selanjutnya yaitu macam-macam upaya hukum. Macam-macam upaya hukum dibagi menjadi tiga, yaitu ada upaya banding, upaya kasasi, dan upaya PK. PK ini apa? Yaitu peninjauan kembali. Upaya banding. Apa yang dimaksud dengan upaya banding ini? Ialah permohonan oleh salah satu pihak yang terlibat alam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama. Karena belum merasa puas dengan putusan tingkat pertama pengadilan tingkat pertama. Dasar hukumnya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Apa saja prosedur upaya banding? Yang pertama, permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan ditetapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan di luar hadir. Yang kedua, terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap diterima dan dicatat dan dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah melampaui waktu banding. Yang ketiga, pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya banding yang ditaksir dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas oleh pemohon banding. Yang keempat, jika biaya banding telah dibayar lunas, maka pengadilan agama wajib membuatkan akte pernyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara dan register banding. Yang kemudian yaitu sebelum berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara dan dituangkan dalam akta ceploid. Yang selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi agama. Biaya pemeriksaan perkara banding untuk pengadilan tinggi agama harus disampaikan melalui bank pemerintah atau melalui kantor pos bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam menaksir biaya banding, diperhitungkan sesuai dengan besarnya biaya banding yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ongkos kirim ke Pengadilan Tinggi Agama. 1 bulan setelah permohonan banding, berkas perkara bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian yaitu ada upaya kasasi. Apa yang dimaksud dengan upaya kasasi ini? Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim mengenai hukum. Jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Jadi tidak ada bukti-bukti yang masuk, tidak yang diperiksa seperti itu tentang fakta-faktanya, hanya memeriksa tentang hukum-hukumnya saja. Dasar hukumnya yaitu diatur dalam pasal 30 UU nomor 14 tahun 1985, pasal 30 UU nomor 5 tahun 2005 tentang MA, pasal 30 UU nomor 4 tahun 2004. Di sini ada terdapat alasan pengajuan kasasi. Yang pertama, kewenangan pengadilan. Yang dimaksudkan dengan kewenangan pengadilan ini apa? Yaitu kewenangan pengadilan yang sedang melampaui batas wewenangnya. Wewenang pengadilan ini bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan. Yang kedua, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan pengadilan bawah tingkat 1 atau 2 dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan pengaturan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosedur upaya kasasi.
Nah, yang pertama yaitu apa? Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir tergugat maupun penggugat juga. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditaksir oleh SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas. Yang ketiga, apabila biaya kasasi telah dibayar lunas, maka pengadilan wajib membuat akta pernyataan kasasi dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara perdata dan register kasasi perkara perdata. Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Yang kelima, akta pernyataan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan agama. Tanggal penerimaan memori tersebut harus dicatat dalam suatu surat keterangan kepaniteraan yang ditandatangani oleh panitera. Jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan. Memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan agama untuk disampaikan kepada pihak lawannya. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, membayar biaya pemeriksaan perkara kasasi untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita masuk ke upaya PK atau peninjauan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan upaya PK ini? Upaya hukum peninjauan kembali atau request civil merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisce. Upaya hukum PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Jadi, apa yang dimaksud dengan luar biasa ini? Jadi, ketika ada putusan eksekusi, jadi eksekusinya tetap lanjut, namun PK tetap berlanjut juga. Dan kemudian ada dasar hukum PK yaitu UU nomor 14 tahun 1985. Alasan-alasan PK. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Selanjutnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain apabila mengenai sesuatu bagian dan dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang selanjutnya, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu. Tenggang waktu permohonan peninjauan kembali bagi pemohon PK disampaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 180 hari dan memori peninjauan kembali disampaikan bersamaan pada waktu menandatangani akta pemohonan peninjauan kembali di kepaniteraan pengadilan negeri. Dan selanjutnya dalam tenggang waktu termohon peninjauan kembali untuk mengajukan kontra memori peninjauan kembali adalah 30 hari setelah ada pemberitahuan penyampaian memori peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali. Prosedur PK. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Yang kedua, membayar biaya perkara. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bila permohonan diajukan secara tertulis, maka disebutkan dengan jelas alasan menjadi permohonannya ini apa. Yang kedua, yaitu dimasukkan ke kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Bila diajukan secara lisan, ia dapat menguraikan permohonannya. Dia dapat menyampaikan di hadapan ketua pengadilan PN pada PN yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk ketua pengadilan negeri tersebut yang akan membuat catatan permohonan. Yang kelima, hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas. Karena permohonan ini hanya dapat diajukan hanya sekali saja. Setelah kedua
Setelah kedua pengadilan negeri menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban memberikan atau mengirimkan salinan pemohon kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh pihak lawan. Yang ketujuh, pihak lawan termohon peninjauan kembali hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal terima salinan permohonan memori peninjauan kembali untuk membuat kontra memori. Yang sudah dijelaskan saya tadi di tenggang waktu, untuk membuat kontra memori peninjauan kembali. Bila mana tenggang waktu terlewatkan, maka jawaban tidak dipertimbangkan. Kontra memori peninjauan kembali diserahkan kepada pengadilan negeri dan oleh panitera dibubuhi cap. Hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada peninjauan kembali untuk diketahui. Yang kesembilan, permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta iris biayanya dikirimkan kepada MA paling lambat 30 hari. Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan. Tetapi pemohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam tutur kata dan pengucapan katanya masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.